Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Majelis Gereja akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Gereja Salib Putih mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Salib Putih, baik yang beribadah secara tatap muka maupun kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Bagi warga yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis gereja seusai kebaktian di ruang konsistori. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita. Pengkhotbah tamu pada ibadah Minggu 8 Oktober 2023 di GKJ Salib Putih Induk akan dilayani oleh Bapak Pramono Adi dari GKJ Randuares. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga jemaat. Mohon perhatian segenap warga. Sedangkan pada tanggal 15 Oktober, GKJ Salib Putih Induk akan dilayani oleh Bapak Penatua Tri Sunyoto dari GKJ Tuntang Timur. Mohon perhatian segenap warga. Berita lelayu telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Taufik Kristianto, usia 48 tahun, warga GKJ Salib Putih, wilayah Bendosari 2. Pada hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 23:39 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah telah dimakamkan di TPU Bendosari pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Pemahaman Alkitab untuk wilayah Bendosari 2 akan diadakan Selasa 10 Oktober pukul 18 di rumah Ibu Eri Setiani, pelayan firman mahasiswa PPL. Wilayah Pendingan Minggu 15 Oktober 2023 pukul 12 di rumah Bapak Widodo, dilayani oleh Pendeta Daniel. Bagi wilayah Bendosari 2 dan Pendingan, warta ini sekaligus sebagai undangan, mohon perhatian segenap warga. Sedangkan wilayah Bendosari 3 untuk lebih memaknai kebersamaan dalam keluarga, maka selama bulan keluarga tahun ini, wilayah Bendosari 3 akan mengadakan PA wilayah yang akan dilaksanakan tiap hari Minggu pukul 18 di rumah Bapak Julius Widyarnoko. Bagi warga jemaat wilayah Bendosari 3, warta ini sekaligus sebagai undangan. Penggalangan dana sekolah minggu, panitia Natal sekolah minggu GKJ Salib Putih ingin mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan barang bekas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk mendukung kegiatan perayaan Natal sekolah minggu GKJ Salib Putih. Berikut adalah jenis barang bekas yang dapat jemaat donasikan: kertas atau kardus, plastik, botol plastik, kaleng, besi, aluminium, sandal atau sepatu bekas. Barang-barang
bekas tersebut dapat didonasikan ke sekolah minggu pada tanggal 8 Oktober 2023 dengan menghubungi Saudara Andre, Saudara Petra, Saudara Yefta. Bantuan yang jemaat berikan sangat berarti bagi sekolah minggu GKJ Salib Putih. Mohon bantuan segenap warga. PEJ Klasis Salatiga bagian selatan, seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, bahwa PEJ Klasis akan mengadakan bazar penjualan makanan di GKJ Salib Putih. Kegiatan yang sempat tertunda ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di halaman GKJ setelah ibadah berlangsung. Mohon dukungan segenap warga. Tukar pelayaran mimbar menindaklanjuti artikel 16 Akta Sidang Klasis Salatiga bagian selatan GKJ ke-11 GKJ mengenai tukar pelayanan firman non pendeta Klasis Salatiga bagian selatan dengan Klasis Salatiga bagian utara. Oleh karena pada hari Minggu 15 Oktober 2023 GKJ Salib Putih akan mengutus Penatua Sungkowo Wardoyo melayani di GKJ Tuntang Timur. Demikian pada hari yang sama GKJ Salib Putih akan menerima pelayan firman oleh Bapak Penatua Tri Sunyoto dari GKJ Tuntang Timur. Mohon perhatian segenap warga. Pentas seni anak Klasis Salatiga bagian selatan akan menyelenggarakan pentas seni anak yang akan diselenggarakan di GKJ Salatiga Timur pada Sabtu 14 Oktober 2023 pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. GKJ Salib Putih akan berpartisipasi dalam acara tersebut dengan mengirim anak-anak sekolah minggu yang akan mempersembahkan penampilan gerak dan lagu. Bagi jemaat yang akan menyaksikan berjalannya acara tersebut secara online bisa diakses dari link berikut. Mohon perhatian segenap warga. Kunjungan GKJ Ambarukmo pada ibadah Minggu pukul 15 Oktober 2023 akan hadir dalam ibadah bersama dengan kita, yaitu tamu dari GKJ Ambarukmo yang berjumlah kurang lebih 45 orang. Dalam kesempatan itu mereka juga akan mempersembahkan paduan suara. Mohon perhatian segenap warga. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan, dan warta selebihnya bisa Bapak Ibu baca di warta yang telah tersedia. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah dengan doa secara pribadi. Doa pribadi saya persilahkan. Doa pribadi selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah dengan pujian. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada
hadirat Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan untuk duduk. Perjalanan keluarga kita selama ini tidak luput dari pergumulan dan tantangan. Tetapi pada saat ini yang masih sama, kita juga merasakan ada tuntunan dan pertolongan Tuhan. Ke depan, perjalanan kita masih panjang. Di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur serta memohon perlindungan, pertolongan, pemulihan, juga peneguhan dan berkat-Nya atas keluarga kita. Keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus bersama
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pengakuan dosa, Yesaya 5 ayat yang ke-2b, yang demikian firman Tuhan. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Seperti pemilik kebun anggur yang mengharapkan buah yang manis dari kebun anggurnya, demikian Tuhan pun mengharapkan buah yang baik dari setiap keluarga kepunyaannya. Mari kita hening sejenak. Mari kita mengucapkan doa bersama yang demikian. Ya Tuhan, kami mengaku keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami menghasilkan buah yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat dikasih Tuhan, kami mohon untuk berdiri untuk kita bersama-sama menerima berita anugerah. Kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. NKB 204 nyanyikan nyanyi kesanggupan. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan
Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat dan doa epiklese dan akan saya hantarkan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Segala puja, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, Tuhan Sang Sumber kehidupan bagi setiap kami. Sungguh bersyukur untuk waktu-waktu yang indah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh bersyukur ketika Tuhan juga menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, sampai di gedung gereja ini, di GKJ Salib Putih. Kami merasakan akan cinta kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sungguh bersyukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, atas izin-Mu, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terkhusus kami berdoa untuk pelayanan yang ada di GKJ Salib Putih, beserta dengan pepantan-pepantan. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan bimbing dan sertai, sehingga program-program rencana yang sudah dirancang, baik oleh majelis, baik bersama di jemaat ataupun dengan komisi, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian pula hamba-Mu berdoa untuk jemaat kami, terkhusus pada saat ini yang karena kondisi badan sedang tidak sehat dimanapun mereka berada, khususnya untuk Bapak Raditya dan Ibu Olive, jemaat GKJ Salib Putih yang berada di wilayah 4, biarlah Tuhan akan senantiasa menolong mereka, Tuhan akan senantiasa memberkati mereka, Tuhan senantiasa akan memberikan obat yang pas, yang cukup, sehingga saudara kami ini boleh mendapatkan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Demikian pula hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat GKJ Salib Putih, yang karena usia yang sudah sepuh sehingga tidak bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari Tuhan tengok mereka satu persatu. Orang tua kami yang sudah dalam kondisi yang sepuh ini Bapa, mereka tetap setia kepadamu. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati orang tua kami Bapa, sehingga beliau-beliau boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Demikian pula cinta kasih saudara-saudara di sekitarnya, sehingga semuanya boleh menjadikan kekuatan dan menjadikan kebahagiaan bagi orang tua kami ini. Demikian pula hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Taufik Kristianto yang pada tanggal 5 Oktober 2023 telah dimakamkan di TPU Bendosari.
Mari Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan, Tuhan sertai keluarga yang ditinggalkan, sehingga keluarga ini boleh mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, dan keluarga dapat merasakan akan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupannya. Mari Tuhan juga akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga keluarga ini pun boleh merasakan bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyertai dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Demikian pula hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini masih berusaha untuk belajar, untuk meraih cita-citanya. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Demikian pula hamba-Mu berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, baik itu pendeta, penatua, diaken. Biarlah Tuhan akan senantiasa menolong dalam setiap kehidupannya. Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan dan pelayanannya, sehingga anak-anak-Mu ini Bapa boleh melayani jemaat di GKJ Salib Putih dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat di dalam setiap pelayanan yang beliau-beliau lakukan. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, hamba-Mu juga berdoa untuk rencana pensina yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023, di mana gereja penghimpun adalah GKJ Salatiga Timur. Tuhan, anak-anak-Mu yang akan menyampaikan atau anak-anak-Mu yang akan menampilkan setiap karya seni yang boleh mereka pelajari, yang boleh mereka terima, biar Tuhan akan menolong mereka Bapa, terkhusus untuk anak-anak yang ada dari GKJ Salib Putih, sehingga mereka boleh menampilkan talenta yang luar biasa, dan semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, dan semuanya boleh bersuka cita sebab Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam setiap kegiatan, terkhusus untuk pensina ini. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, pada kesempatan ini hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan menyertai setiap pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh memimpin masyarakat Indonesia dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih, sehingga setiap aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, semuanya boleh menjadikan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia hidup dengan penuh damai sejahtera. Demikian pula hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami bencana dimanapun mereka berada. Mari Tuhan sertai mereka. Mari Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga saudara kami ini boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan. Demikian pula Tuhan akan menghantarkan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka boleh menciptakan cinta kasih di antara mereka. Saudara kami yang sedang mengalami bencana boleh mendapatkan kekuatan dan kebahagiaan di dalam setiap kehidupannya. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga, khususnya dimanapun kami bertempat tinggal. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai setiap kami semuanya. Toleransi yang boleh terjalin baik di antara kami, Tuhan berkati, sehingga kami boleh bersama-sama menjaga rasa toleransi ini. Kami boleh hidup bersama-sama dengan penuh sukacita, dan kami boleh hidup bersama-sama dengan penuh damai sejahtera. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, sebentar lagi kami juga akan belajar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik. Berkati setiap kami yang khususnya yang boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menerapkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, dan inilah ucapan syukur kami. Doa ini hanya hamba panjatkan
Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia menyangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Iya. Kalau saya sampaikan kepada simbah-simbah, ada sukacita hari ini? Ada. Haleluya. Lalu tepuk tangan. Artinya bahwa simbah-simbah merasakan bahwa cinta kasih Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupannya. Sehingga kami, saya dan juga teman-teman ingin menciptakan suasana simbah-simbah yang ada di Panti Wadah supaya penuh dengan sukacita. Karena kasih Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saya merasakan ya beberapa kali, tapi 2 kali yang boleh saya rasakan ketika saya harus melayani, khususnya untuk pelayanan khotbah, ada saja sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Kalau sesuatu yang enak mungkin tidak perlu saya ceritakan. Ada sesuatu yang terjadi yang mengganggu di dalam persiapan saya untuk melayani firman Tuhan. Ada saja simbah-simbah yang marah kepada saya. Pak Adi ini kok pilih kasih ya? Pak Adi ini kok nggak sayang pada saya ya? Pak Adi ini kok mau mengeluarkan saya ya? Gitu. Padahal sama sekali saya tidak punya pikiran untuk mengeluarkan simbah-simbah dari Panti Werda Salib Putih. Dan terakhir yang kemarin, ada seorang simbah-simbah juga yang seperti itu, yang selalu mengatakan bahwa kok saya tidak mengasihi simbah-simbah, kok saya pilih kasih, kok saya punya rencana untuk mengeluarkan simbah ini, begitu. Karena saya ingin melayani dengan baik, saya belajar untuk melayani dengan baik, saya ngomong, sudah, kita berhenti dulu, sudah, stop dulu, saya tidak mau menjadi masalah, dan saya tidak mau ribut, karena saya ingin melayani Tuhan. Supaya apa? Saya boleh menciptakan damai sejahtera di dalam diri saya dulu. Kemarin ada sebuah kejadian juga yang membuat kami kaget. Ada seorang simbah, ya masih single sebenarnya, yang tiba-tiba muncul, bisa dikatakan apakah sepotong atau sebuah tulang yang ada di pundak. Tulangnya sudah seperti ini, muncul di atas begini. Kami kaget, karena ketika dimandikan aman saja, tidak pernah mengeluh, tidak pernah, ya katakanlah ngresulo, tidak pernah kesakitan, tiba-tiba ada muncul tulang seperti ini. Mbak Rizka yang pada waktu itu ngomong, Pak Adi ada tulang loh di tempatnya Mbak Dora. Mosok sih? Kalau nggak percaya ayo kita lihat. Betul, ada sebuah atau tulang yang muncul di pundaknya di sini. Ketika saya pegang, sakit nggak? Enggak. Ketika saya pencet, sakit nggak? Enggak, malah enak. Loh, saya kaget gitu. Saya kaget dan juga takut. Karena tulangnya ini sudah muncul. Kemudian saya menghubungi kepada perawat, tolong dicek. Perkiraan saya ini adalah tulang patah. Ya, ketika coba digoyak, diangkat tangannya, diangkat, tulangnya ini ikut bergerak. Sudah nggak kelihatan, coba diturunkan, tulangnya keluar lagi. Kemudian dari perawat, Pak, tulang patah. Waduh, kayak gitu. Orang ini nggak pernah mengeluh, nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah merasakan, Pak Adi ini tulangnya, enggak. Justru tadi dikatakan malah enak. Saya ngomong dengan perawat, apa yang harus kita lakukan? Bawa rumah sakit. Siap, kita bawa rumah sakit. Tapi kalau dengan duduk nggak mungkin bisa. Kemudian saya menghubungi DKK, ada ambulan. Ya mungkin kemarin di Salib Putih ada sedikit kebingungan dan juga kehebohan, nguing begitu ya, di Panti Werda. Kemudian saya bawa ke rumah sakit. Di sana selalu berteriak Bapak Ibu, karena memang nyun sewu, ya seperti itu. Gimana Mbak Dora? Mau pulang? Kita rawat ya? Iya. Puji Tuhan, agak manut dengan saya. Kita infus ya? Iya. Walaupun kemarin sempat dilepas dan darahnya keluar. Kemudian dironsen lah ibu ini, yang membuat saya syok Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Ternyata patahnya tidak hanya di sini, di tulang rusuknya juga ada mungkin retak begitu. Ternyata daya tahan mungkin yang dimiliki oleh Mbak Dora ini kuat.
saya hanya kemudian duduk, ya saya harus bernafas, saya harus melakukan tindakan. Akhirnya dari dokter dirawat dan kemarin sore sudah dirawat dan mulai malam hari ini beliau ada di sana dan direncanakan nanti proses operasi itu adalah hari Senin. Saya menghubungi kepada keluarganya, ya seperti itu. Maka kami harus mengambil tindakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala saya ini merasakan, betulkah saya ini hidup dengan baik? Betulkah Tuhan itu sudah adil ke dalam kehidupan saya? Sudahkah Tuhan itu sudah menolong dalam setiap kehidupan saya? Kenapa saya harus mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan saya? Satu hal yang boleh saya peroleh di dalam kehidupan saya, Tuhan ada bagi kita semuanya. Tuhan ada untuk mengasihi kita semuanya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi membaca dalam nyanyian tentang kebun anggur, bagaimana Tuhan ini sudah menyiapkan kebun anggur walaupun di tanah yang subur. Tanah subur mungkin sudah nggak perlu dirawat, pasti tumbuhannya juga akan baik. Nggak perlu dirawat, pasti juga hasilnya akan baik. Nggak usah dirawat, pasti hasilnya akan maksimal. Tetapi dengan penuh cinta kasih Tuhan, Tuhan tetap merawat kebun anggur ini. Dicangkul, batu-batu diambil, kemudian dia juga menyiapkan tempat yang tadi dikatakan menara di tengah untuk keamanannya. Segala sesuatu secara maksimal sebenarnya Tuhan berikan untuk kebun anggurnya ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih? Kebun anggur ini yang diharapkan menghasilkan anggur yang manis, tetapi ternyata anggurnya masam. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur ini? Ya sudah, kalau memang anggurnya ini masam, ya sudah, istilahnya dalam tanda kutip dihancurkan, tidak dirantingi, kemudian pagarnya mungkin juga akan dihilangkan, dihancurkan kebun anggur ini. Apakah berarti juga Tuhan tidak menyayangi kebun anggur ini? Tidak. Tuhan justru menyayangi kebun anggur ini supaya apa? Kebun anggur ini bisa berubah. Kebun anggur ini bisa merasakan bahwa ketika sudah dipersiapkan segala sesuatunya menghasilkan yang asam, maka kita harus mau berubah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, kadangkala kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, pemilik kebun anggur itu adalah Allah, sedangkan kebun anggur itu adalah kaum Israel, orang Yehuda, dan semua orang percaya termasuk saya dan Bapak Ibu. Adapun buah anggur terbaik yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan yang pada hari ini kita bahas tentang keadilan dan kebenaran. Dengan memakai gambaran pemilik kebun anggur, Yesaya menyampaikan pentingnya membangun sikap adil dan benar. Tanpa sikap adil dan benar, semua akan berakhir, semua akan dihancurkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menyampaikan jika sikap adil dan benar adalah sesuatu yang diharapkan Allah, diharapkan Tuhan, dimiliki oleh setiap orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Lalu mungkin muncul pertanyaan, dari mana memulainya? Upaya untuk membangun sikap adil dan benar perlu dimulai dari keluarga. Karena pada hari ini kebetulan kita masuk di dalam bulan keluarga, minggu yang kedua. Karena keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk menentukan nilai-nilai sikap setia individu, termasuk keadilan dan kebenaran.
Selanjutnya nilai-nilai itu akan terbentuk dan dihidupi oleh setiap individu di dalam keluarga itu, di dalam kehidupannya. Pada gilirannya akan membawa dampak atau pengaruh pada nilai yang dihidupi oleh komunitas yang lebih luas, bisa juga ada di dalam gereja ataupun di dalam masyarakat. Nah, selain sebagai tempat pertama dan utama bagi pembentukan nilai, keluarga adalah lingkungan terdekat yang dapat dijangkau oleh seseorang, sehingga demikian memulai dari keluarga adalah sesuatu yang mungkin mudah, karena di dalam keluarga nilai-nilai dibentuk dan dikembangkan, juga sesuatu yang realistis karena mudah untuk dijangkau. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kalau tadi pertanyaan dari mana memulainya? Lalu bagaimana caranya membentuk sikap adil dan benar itu dalam keluarga? Untuk mewujudkan sikap adil dan benar, keluarga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran di dalam hidup sehari-hari. Dalam hal ini, keluarga perlu dengan sengaja dan terus-menerus mempraktekkan hal-hal yang membangun perilaku benar dan juga perilaku yang adil, dengan membiasakan hidup adil dan benar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjaga keadilan dan kebenaran paling tidak ada 3 hal yang perlu dimiliki. Yang pertama, sikap rendah hati. Yang kedua, bijaksana. Dan yang ketiga adalah berani. Sikap rendah hati membantu kita untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lain, mengakui ketidakmampuan kita sendiri, dan bersedia belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah sikap bijaksana, supaya kita bisa menumbuhkan pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan hal yang ketiga adalah sikap berani. Berani mengingatkan kita untuk berdiri teguh dalam kebenaran, bahkan mungkin dalam kehidupan kita menghadapi tantangan dan penolakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adil itu bukan berarti harus sama besar. Kalau mungkin anak SD dengan anak SMA, maaf ya Mbak, bukan sama besarnya ini loh ya. Anak SD sama anak SMA, wah, supaya adil kakaknya diberi uang saku 20.000. Kan adil ya, kamu juga diberi 20.000. Bukan yang seperti itu. Sikap adil adalah sesuatu hal yang disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu. Bukan harus sama besar, karena kadangkala juga anak-anak atau mungkin kadangkala kita juga, Pak, kan harus adil nih. Kalau satu diberi 10.000 ya satunya diberi 10.000. Kalau satunya diberi 20.000 ya semuanya diberi 20.000. Kalau satunya harus mencuci 1 ember ya semuanya harus mencuci 1 ember. Tetapi kita harus melihat, apakah adil yang benar yang seperti itu? Keadilan adalah keadaan di mana semua orang diperlakukan dengan adil dan setiap tindakan diukur dengan standar kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah kualitas yang sesuai dengan fakta atau prinsip-prinsip moral yang objektif, sehingga adil itu harus dinilai dan diukur dengan standar kebenaran. Itu yang dikatakan adil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita juga hidup, membiasakan hidup adil dan benar di dalam setiap kehidupan kita? Ya, monggo untuk bisa dijawab di dalam hati masing-masing. Hal itu bisa dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana. Misalnya,
kebiasaan untuk berkata jujur. Nah, ini sudah atau belum? Yang kedua, kebiasaan untuk saling menghargai, kebiasaan untuk berbagi, kebiasaan dan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal itu? Kebiasaan-kebiasaan tersebut pada gilirannya akan membawa perubahan pada diri seseorang dan komunitas yang lebih luas, sehingga umat Tuhan akan membiasakan hidup adil dan benar. Satu ayat di dalam Mazmur 89 ayat 14 dikatakan, keadilan dan kebenaran adalah dasar tahtamu, kasih setia dan kebenaran berjalan di hadapanmu. Allah sendiri adalah sumber keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita mengejar keadilan dan kebenaran dalam hidup kita, kita bersekutu dengan karakter Allah dan menjadi perpanjangan dari pemerintahannya di dunia ini. Tanpa keadilan dan kebenaran, tidak mungkin terwujud hidup yang baik, hidup yang damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita. Allah menaruh harapan besar bagi orang percaya, bagi kita semua, untuk menghasilkan perilaku adil dan benar. Karena itu, di dalam bulan keluarga, mari bersama-sama membangun sikap adil dan benar, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Marilah kita hidup dengan menjaga keadilan dan kebenaran di dalam segala hal, sehingga melalui hidup kita yang benar, kita dapat memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah mempunyai keinginan untuk melakukan, Tuhan yang akan membimbing dan menolong dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Selamat untuk membangun kebiasaan berperilaku adil dan benar, dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Amin. Kita masuk di dalam saat hening. Di dalam saat hening ini mari kita merasakan akan penyertaan dan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kadangkala jiwa manusia kita yang mementingkan segala sesuatunya, yang mungkin melakukan kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan sumber keadilan dan kebenaran. Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini sujud di hadapan-Mu. Kami bukan orang yang sempurna. Kadangkala mungkin dalam setiap kehidupan kami melakukan kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak batu-batu yang ada di dalam setiap kehidupan kami yang mengganggu dalam setiap kehidupan kami, atau bahkan batu-batu tersebut mendukung dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa berserah diri, bersandar di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap kami ya Bapa. Tuhan lindungi setiap kami Bapa. Tuhan sertai dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan Tuhan mampukan kami supaya kami bisa membiasakan diri hidup adil dan benar.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kita dengan mengingat bahwa persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 385, bait yang pertama sampai yang ketiga. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak berupa oleh penciptanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas sabda firman-Mu yang telah kami dengar, yang boleh kami terima dan kami mengerti. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami dan boleh berkarya, sehingga kami boleh mampu untuk melakukan firman-Mu ini dari dalam kehidupan kami masing-masing. Dan inilah sebagai persembahan yang hidup dalam kehidupan kami. Dengan rasa ungkapan syukur kami ya Bapa, kami boleh bawa persembahan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan ini, sehingga boleh menjadikan sarana di dalam kami memuliakan dan melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kami mohon Engkau berkati, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan tuntunan kasih Tuhan di dalam langkah hidup kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan sanak saudara kami dengan penuh sukacita.
Bapa Surgawi, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami minta dan ajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Untuk kami, dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk membiasakan hidup adil dan benar mulai dari keluarga kita. Inilah rumah kami.